apa kemudian yang bisa menarik orang, kenapa lu harus milih Demokrat itu? Betul. Jadi pengalaman 2 periode di Eh, pemerintahan, kemudian pengalaman 2 periode sebagai eh, oposisi yang mana Partai Demokrat juga secara konsisten. Nah itu gimana Bang strateginya Bang untuk menuju ke arah sana? Ya tentu dari Bapilu sudah sejak jauh-jauh hari mempersiapkan langkah-langkah. Kalau dilihat dari persentasenya Bang, kira-kira persentasenya berapa persen nih kesiapannya? Ya, seperti yang Bang tadi bilang itu udah berapa persen dan apa yang belum dilakukan dan akan Ta- dilakukan? Target optimis kita 15% perolehan Heeh. Partai Demokrat pada Pileg 2024 Hmm. nanti. Jadi untuk besok ini gimana Bang? Abang ada rencana nyalek kan nih? Ya, saya juga nyalek. Assalamualaikum Sobat Alinia, bertemu lagi dengan saya Herman di podcast Alinia. Kali ini kita kedatangan tamu Bang Kamhar Lakumani selaku Deputi Badan Kemenangan Bapilu DPP Partai Demokrat. Assalamualaikum Bang, gimana kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Terima Bang kasih Bang Herman. udah datang hari ini. Sama-sama, saya juga terima kasih udah diundang di podcast Alinea. Iya siap. Jadi kali ini kita akan membahas soal kesiapan Partai Demokrat menghadapi pemilu 2024 Siap. dan seperti apa sih sebenarnya prospek Demokrat di pemilu 2024 nanti. Terima kasih Bang Herman. Tentu eh, kita berharap di pemilu 2024 nanti hasil yang diperoleh Partai Demokrat mengalami kenaikan dibanding pemilu sebelumnya atau pemilu 2019 yang lalu. Kalau pemilu 2019 yang lalu kita hanya memperoleh 54 kursi di DPR RI, harapan kami di 2024 nanti mengalami kenaikan, setidaknya seluruh dapil bisa terisi, artinya ada 88 kursi dari 88 dapil, atau target moderatnya kurang lebih di 75 sampai 80 kursi DPR RI. Nah itu gimana Bang strateginya Bang untuk menuju ke arah sana? Ya tentu dari Bapilu sudah sejak jauh-jauh hari mempersiapkan langkah-langkah dalam penjaringan maupun penyusunan line up pencalekan. Belajar dari pengalaman 2019 yang lalu, salah satu persoalan atau kendala yang dialami Partai Demokrat pada masa itu adalah eh, kesiapan penyusunan pencalekan ini yang dari sisi waktu pada saat itu relatif kurang memadai waktunya, sehingga di banyak dapil itu tidak memiliki caleg-caleg yang qualified untuk, sehingga kemudian terjadi penurunan jumlah kursi dibandingkan pemilu 2014 atau pemilu sebelumnya, dari 63 kursi yang kemudian di 2019 berkurang menjadi 54 kursi. Belajar dari pengalaman itu sejak jauh-jauh hari, bahkan sejak uh, Pilkada serentak 2020 yang lalu, selain mengurus pilkada, Bapilu juga sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk terkait dengan Pileg 2024 ini. Kita sudah mulai bangun komunikasi, mengidentifikasi baik pada saat itu calon-calon kepala daerah maupun tokoh-tokoh nasional maupun tokoh lokal yang memiliki kaitan atau irisan dengan dapil tertentu, sudah mulai dibangun komunikasi. Jadi ada proses talent counting juga untuk berbagai sumber atau latar belakang, baik dari kalangan profesional, birokrasi, bahkan TNI Polri yang akan masuk masa purna bakti pada 2022, 2023, maaf 2012, 2022, 2023 maupun 2024 untuk bisa ikut sebagai caleg Partai Demokrat. Dan ya alhamdulillah yang sudah kita kerjakan itu cukup berjalan sesuai harapan, sehingga keterisian dari seluruh dapil itu sesuai target, dan di hampir seluruh dapil ada caleg-caleg potensial atau caleg-caleg petarung yang betul-betul serius bekerja secara politik untuk pemenangan, untuk memperoleh kursi. Setidaknya di setiap dapil ada 2, 3, sampai 4 caleg fighter, bahkan di beberapa dapil tertentu bisa lebih dari 5 caleg, yang tentu ini meningkatkan optimisme bagi kami
potensi atau peluang untuk memperoleh penambahan kursi di dapil-dapil tersebut. Semakin banyak caleg yang serius bekerja, peluang untuk memperoleh kursi atau penambahan kursi tentu semakin besar. Kalau dilihat dari persentasenya Bang, kira-kira persentasenya berapa persen nih kesiapannya? Ya, seperti yang Bang tadi bilang itu udah berapa persen dan apa yang belum dilakukan dan akan dilakukan? Target optimis kita 15% perolehan Partai Demokrat pada Pileg 2024 nanti. Target moderat kita di angka 12% atau setidaknya itu yang menjadi sasaran Partai Demokrat, sehingga kalau bisa kita capai itu berarti sudah mengalami kenaikan dibanding perolehan pada pemilu 2019 yang lalu. Jadi memang tantangan atau misi dari Bapilu maupun kepengurusan Partai Demokrat periode ini adalah melakukan rebound terhadap perolehan hasil pemilu Partai Demokrat, karena kalau kita lihat trennya sejak 2009 kemudian 2014 itu mengalami tren decline atau penurunan, 2019 juga mengalami tren penurunan lagi. Karenanya target atau ikhtiar yang kami kerjakan saat ini agar di 2024 nanti bisa titik balik dan rebound untuk perolehan pemilu 2024. Masih ada PR nggak Bang yang belum dilakukan kira-kira? Tentu ini kerja pemenangan ini kan bertahap ya, dan setelah kemarin saat ini sudah masuk masa pencermatan DCT, kita sudah caleg-caleg yang dari tiap-tiap dapil ini sudah hampir final, tinggal nanti kita menunggu hasil pengumuman DCT dari KPU kan, dan kita juga terus melakukan asistensi dan komunikasi dan para caleg dari Bapilu untuk memonitor pergerakan-pergerakan dari tiap caleg di setiap dapil, termasuk juga update informasi-informasi terkini, termasuk sikap Partai Demokrat dalam merespon berbagai isu-isu terkini. Ini sebagai bekal bagi para caleg untuk membangun komunikasi kepada publik, kepada masyarakat atau kepada konstituen. Itu isu yang direspon dari tingkat pusat sampai ke daerah atau hanya pusat aja Bang? Tentu karena yang menjadi fokus utama kita dari Bapilu DPP Partai Demokrat adalah DPR RI, tentu isu-isu yang sifatnya pusat. Kenapa DPR RI yang menjadi fokus utama? Karena itu adalah menjadi ukuran besar kecilnya suatu partai. Berapa persen kursi di parlemen, berapa jumlah kursi di parlemen, itu kan yang menjadi ukuran besar kecilnya suatu partai. Karena kalau tak memperoleh kursi di parlemen atau tidak lolos parliamentary threshold, partai tersebut kemudian terdegradasi menjadi partai lokal. Terus kalau kemudian ada pertanyaan gini Bang dari konstituen, kenapa gue harus milih Demokrat gitu? Apa kira-kira jawaban Bang? Tentu kami bersyukur Partai Demokrat ini bukan partai yang baru, dalam artian kita sudah punya pengalaman 2 periode di pemerintahan Pak SBY sebagai the ruling party, dan ada banyak capaian-capaian pada masa itu, program-program pro rakyat yang digagas dan dikerjakan pada masa pemerintahan Pak SBY, termasuk dari sisi pembangunan infrastruktur juga pada masa itu, mulai bandara-bandara, tol juga dimulai di masa pemerintahan Pak SBY, termasuk master plan percepatan pembangunan Indonesia yang kemudian di masa pemerintahan Pak Jokowi itu sebagai referensi ya, atau dilanjutkan. Termasuk juga pada sisi aspek penguatan otonomi daerah. Di masa PSBY banyak daerah otonom baru yang terbentuk, dan berdasarkan informasi atau kunjungan langsung di lapangan ya, daerah-daerah otonom baru ini semakin memberikan manfaat, memudahkan akses publik terlayani dari sisi pemerintahan, juga dari sisi ekonomi juga ada redistribusi sumber daya ke daerah yang kemudian membuat perekonomian di daerah semakin menggeliat dan semakin tumbuh. Jadi otonomi daerah boleh dikatakan utamanya yang saya pribadi pernah berkunjung langsung, misalnya beberapa daerah di Indonesia Timur, di Sulawesi, di Kalimantan dan Sumatera, itu terlihat sangat akseleratif kemajuannya di bidang ekonomi maupun di bidang-bidang lainnya. Tapi itu kan di zaman SBY Bang. Kalau 2 periode belakangan ini kan nggak Demokrat
bisa dikatakan nggak masuk ya. Nah, Betul, itu apa kemudian yang bisa menarik orang, kenapa lo harus milih Demokrat itu? betul, betul. Jadi pengalaman 2 periode di Heeh, pemerintahan, kemudian pengalaman 2 periode sebagai heeh, oposisi yang mana Partai Demokrat juga secara konsisten hmm, terus menyampaikan pandangan-pandangan kritis hmm, kepada pemerintah, termasuk di parlemen pada hmm, beberapa program kebijakan terkait dengan perundang-undangan dan hmm, sebagainya yang kita tegas melakukan penolakan ya, hmm, misalnya hmm, Undang-Undang Ciptaker, Undang-Undang revisi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi hmm, dan sebagainya. Ini sebagai komitmen dan istiqomahnya Partai Demokrat hmm, untuk terus menempatkan kepentingan rakyat sebagai yang utama dan diutamakan sebagai penegasan koalisi Partai Demokrat bersama rakyat. hmm, Karenanya ketika ada kebijakan yang kami pandang tidak berpihak kepada rakyat atau lebih menguntungkan eh, oligarki dan sebagainya, kita tidak segan-segan untuk hmm. menyampaikan kritik dan menyampaikan kepada publik terhadap agenda-agenda kebijakan tersebut. Dan ini tentunya yang menjadi modal penting bagi kami Hmm. untuk dikomunikasikan kepada masyarakat, kepada pemilih, selain tentunya eh, tiap-tiap periode pemerintahan itu kan ada Ya, perbedaan-perbedaan. ya. Karenanya apa yang dikerjakan di masa pemerintahan Pak SBY itu Hmm, bagi kami adalah modal atau menjadi semacam tabungan yang menjadi eh, rekam jejak bagi hmm, kami sebagai bukti bagi kami yang sudah pernah kami kerjakan. hmm, Itu yang tentu menjadi bahan kampanye kami kepada publik, termasuk juga apa hal-hal yang kita pandang perlu untuk dilakukan di ke depan di kemudian hari sebagai bagian daripada platform perjuangan perubahan dan perbaikan itu sendiri. Karena perubahan dan perbaikan itu terkandung di dalamnya hmm, eh, apa-apa yang sudah bagus ya. dikerjakan dalam tiap masa pemerintahan ya, mulai dari Presiden Soekarno, Hmm, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid, hmm, Presiden Ibu Megawati, Presiden SBY, hmm, sampai Presiden Jokowi tentu harus kita lanjutkan dan tingkatkan. hmm, Namun tentu ada saja ya. kebijakan yang kurang relevan, kurang pas, yang bisa diperbaiki. Kalau tidak bisa diperbaiki ya dihentikan. Hmm. Dan tentu juga penting untuk mengidentifikasi dan merumuskan hal-hal baru yang dipandang perlu sesuai dengan kebutuhan saat ini atau untuk menjawab tantangan kebutuhan di masa depan Hmm. yang harus kita rumuskan. Itu Itu kalau yang menjadi ya, esensi atau substansi daripada platform perjuangan eh, Demokrat. Demokrat perubahan dan perbaikan. Itu tapi kalau fokus utamanya apa, Bang? Itu kan kalau tadi masih umum ya. Betul. Kalau khusus yang fokus utamanya apa kira-kira untuk 2024 ini mau kemana sih di Demokrat? Apa yang mau dibawa? Ya tentu kemarin juga Pak SBY pada saat ditanyakan apa yang dibicarakan Hmm, pada saat pertemuan dengan Pak Jokowi hmm, sudah menyampaikan ya hmm, komitmen Partai Demokrat itu untuk menjaga 4 pilar kebangsaan ya, hmm, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 45. hmm, Plus satu lagi yang sangat penting menjadi dasar dari itu semua adalah sebagai yang menjadi buah atau amanah daripada reformasi hmm. itu adalah demokrasi, menjaga derajat dan kualitas demokrasi. Ini yang menjadi agenda penting untuk kita terus lakukan ke depan sehingga eh, kerja-kerja di lainnya pun Hmm, ini juga bisa berjalan secara optimal, baik hmm, itu di bidang ekonomi, di bidang politik dan hmm, sebagainya. Ini harusnya bisa share growth, tidak trade off atau ekonomi atau infrastruktur ya. yang dikedepankan demokrasi ditekan karena dianggap bisa menjadi hambatan. Tidak demikian. Pak SBY sudah membuktikan pada masa pemerintahan beliau Hmm. pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, infrastruktur dan sebagainya bisa berjalan secara seiring. Tapi partai nasionalis lain, Pak, juga Bang juga bilang ya orientasinya Pancasila, 4 pilar itu. Nah, terus apa yang membedakan kemudian dengan Partai Demokrat? Karena yang nasionalis lain, Partai Nasionalis juga seperti itu. Kalau insya Allah Heeh, kemudian
Partai Demokrat mendapatkan mandat Hmm. atau kepercayaan rakyat untuk kembali di pemerintahan, tentu eh, agenda-agenda yang dulu pernah dijalankan dan terbukti berhasil di masa pemerintahan Pak SBY, Hmm. misalnya program-program pro rakyat, Ya. kemudian pro environment atau pro lingkungan Lingkungan. untuk sustainable development, kemudian pro job Hmm. untuk membuka lapangan kerja, pro growth untuk pertumbuhan, ini masih terus relevan. Itu Hmm. yang menjadi kerangka utama kebijakan Partai Demokrat dalam pembangunan nasional. Hmm. Dan seperti apa bentuk turunannya tentu akan sangat melihat Hmm. konteks dalam dimensi ruang dan waktu yang berjalan. Hmm. Tapi di sisain Partai Demokrat ini dari ketua umum sampai tingkat provinsi itu Ketua cenderung DPD. masih muda-muda itu Bang. Itu mampu nggak kira-kira dengan beban yang dikatakan cukup berat untuk tahun ke depannya ini? Ya, kami optimis pasti mampu. Kenapa? Karena Partai Demokrat ini sudah punya pengalaman Hmm. sebagai the ruling party atau partai yang memimpin dalam berjalannya pemerintahan selama 2 periode, dan kita juga punya pengalaman 2 periode sebagai oposisi. Iya. Ya, Partai Demokrat ini harus dilihat sebagai sebuah lembaga, Eh. sebagai sebuah institusi yang memiliki beragam resource Hmm. atau sumber daya di dalamnya, termasuk networking yang ada di dalamnya, yang Hmm. ini semua akan menjadi satu kesatuan, saling support, baik itu terhadap kader-kader yang nanti mendapatkan tugas sejarah atau panggilan sejarah bertugas di eksekutif maupun di legislatif. Hmm. Ya tentu nilai-nilai pengalaman dan sebagainya yang sudah dimiliki oleh Partai Demokrat ini yang harus ditularkan atau menjadi nilai bersama dari segenap kader. Tantangan kita seperti itu. Ngomong-ngomong, kenapa Bang kira-kira Partai Demokrat ini saat ini cenderung memilih orang muda nih untuk memegang dari tingkat pusat sampai daerah? Itu apa alasannya Bang ya? Sebenarnya tidak ada dikotomi antara tua dan muda ya dari sisi Gitu. umur ya. Iya, iya, iya. Tapi kalau kemudian ada yang mempersepsikan seperti itu, ya silahkan saja. Yang pasti kader-kader senior pun masih ada namun memang penempatan penugasannya ada yang atau pengabdiannya di partai yang menempati posisi di majelis tinggi partai, ada yang di Dewan Pertimbangan, ada di Dewan Kehormatan, itu umumnya senior-senior. Di DPP sendiri juga masih ada beberapa senior, tetapi memang banyak yang muda-muda. Ini sebagai bukti bahwa Partai Demokrat berhasil melakukan regenerasi, kaderisasi dalam organisasi politik Partai Demokrat. Tapi pendekatan yang biasa dilakukan Pak Ahy itu cenderung ke arah generasi muda Bang. Itu apa? Apa karena calon pemilih kita ini lebih banyak generasi Z atau gimana ya? Kalau kemudian Mas Ahy menjadi dianggap identik dengan generasi muda atau generasi Y dan generasi Z, millennials dan generasi Z, ya ini karena memang jarak umur antara Mas Ketum AHY dengan generasi Y itu sangat dekat ya. Iya. Dan jadi kalau kemudian ada pengasosiasian, ya itu wajar-wajar saja. Dan kalau faktanya bahwa generasi Y dan generasi Z ini adalah hampir 60% pemilih, ya ini tentu menjadi sesuatu yang berbeda, dalam artian ya kita bersyukur bahwa kita dekat dengan segmen ini, tetapi bahwa kita hanya mengkhususkan kepada segmen ini tentu tidak demikian, karena Partai Demokrat juga dalam rekam jejaknya atau secara empiris ya ini untuk semua, untuk semua golongan, untuk partainya anak muda, juga partainya yang sudah dewasa tentunya ya, partai perempuan, pro perempuan, isu-isu perempuan, juga bukan berarti tidak pro laki-laki kan begitu. Jadi kita Partai Demokrat ini merangkul semua. 2024 itu kan Bang ada pemilu presiden, pemilu legislatif, DPRD, pilkada, Betul. DPD. Kalau
fokus utama sampai yang terakhir itu apa, Bang? Yang terdekat dan dilaksanakan secara serentak kan Pileg dan Pilpres. Ah. Saat ini fokus utama kita tentu sukses untuk Pileg dan Pilpres. Hmm. Pileg, sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, Hmm. target kita bisa kita penuhi, bisa kita capai Hmm. di kisaran 12-15%. Hmm. Kemudian di Pilpres pun Koalisi Indonesia Maju bisa memperoleh kesuksesan. Pak Hmm. Prabowo sebagai Presiden RI ke-8 itu Hmm. yang kita ikhtiarkan. Hmm. Kemudian untuk pilkada itu kan nanti pada saat ini masih November ya. Hmm. Rencananya ya kita tentu juga mempersiapkan itu. Hmm. Kita ingin sukses pemilu baik itu Pileg, Pilpres maupun pilkada. Ada strategi khusus nggak untuk pilkada, Bang? Tentu ada. Bocorannya Termasuk dong. saat ini misalnya kader-kader potensial yang akan didorong maju pada pilkada juga kita sudah mulai memberikan penugasan mereka maju sebagai caleg supaya mulai menyiapkan mesin politik, mulai ini sekaligus juga bisa menjadi bahan referensi bagi mereka untuk mengevaluasi kerja-kerja politiknya guna sukses pada pilkada ke depan. Daerah, Bang, daerah mana kira-kira yang bakal menjadi kantong suara Demokrat untuk pilkada nih? Untuk pilkada kita berharap saat ini daerah-daerah yang sudah dijabat kepala daerahnya oleh kader Partai Demokrat itu bisa tetap berjaya kembali atau diperoleh kembali, dan daerah-daerah yang lain itu bisa ada penambahan untuk jumlah kepala daerah baik itu gubernur, bupati, dan wali kota. Berapa, dari kader Partai Demokrat. Kalau pilkada yang lalu kita bisa memperoleh di 35-40%, ya kita berharap tentu di pilkada serentak 2024 nanti bisa memperoleh kesuksesan lebih dari itu. Khusus untuk Jawa Barat dan Jakarta itu kan lagi banyak di ini. Betul. Nah itu gimana strateginya, Bang? Ada calonnya nggak? Udah ada belum? Kalau di Jawa Barat kan kita ada beberapa kader potensial. Di sana ada Kang Dede Yusuf, ada Mbak Selika, Ibu Selika ya, mantan Bupati Karawang yang saat ini juga maju sebagai caleg DPR RI. Kemudian ada Kang Herman Heron, Bang Herman sebagai Heron salah juga satu figur potensial. Tentu, tapi kita lihat nanti perkembangannya. Termasuk Ketua DPD Jawa Barat juga ada Kang Anton Surato. Kita punya banyak kader dan figur potensial untuk maju sebagai calon kepala daerah. Di DKI sendiri kita juga termasuk Kang Dede Yusuf juga nama yang bisa kita pasarkan di Pilgub DKI. Kita juga punya Mbak Iti Oktavia Jayabaya, mantan Bupati Lebak, itu juga potensial. Kemudian kita juga punya Pak Anwar Hafid misalnya dari mantan Bupati di Sulawesi Tengah. Kemudian juga ada Mas Emil Dardak dari Jawa Timur. Ya ini semua punya potensi ya. Kita lihat nanti pada saatnya kader yang paling tinggi prospeknya di dua daerah ini baik Jawa Barat maupun DKI Jakarta itu siapa. Tapi sudah mengerucut gak namanya? Pembicaraan itu sudah mulai ada. Tapi belum mengerucut. Tapi pembicaraannya sudah ada. Berarti masih nunggu Pak ya? Ya kita lihat nanti. Kita lihat nanti hasil pileg. Karena itu juga bisa menjadi ukuran apakah kita bisa ngusung sendiri cukup signifikan untuk membangun koalisi atau seperti apa, kita lihat nanti. Jadi untuk besok ini gimana Bang? Abang ada rencana nyalek gak nih? Ya saya juga nyalek. Alhamdulillah dari Dapil Jawa Barat 5, Kabupaten Bogor. Jadi 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor itu dapil saya, memperebutkan 9 kursi, dan saya nomor urut 2 mendampingi Kang Anton selaku incumbent ya, yang juga saat ini sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat. Ada banyak aspirasi yang berhasil kita himpun setelah intens turun melakukan menjaring aspirasi di masyarakat ya, mulai dari aspirasi untuk pemekaran atau daerah otonom baru, karena Bogor itu sangat besar ya, 5 juta lebih jumlah penduduknya dan satu kabupaten. Jadi ini kabupaten yang paling besar dari sisi jumlah penduduk, juga wilayahnya juga sangat besar. Jadi secara teknokratik kita melihat bahwa Kabupaten Bogor ini sudah sangat layak untuk bisa dimekarkan 3-4 daerah otonom baru. Itu antara lain termasuk juga isu-isu berkaitan dengan ekonomi, pertanian, UMKM, industri
kreatif, Hmm. ekonomi kreatif dan pariwisata ini juga yang kami himpun. Dan ini tentu insya Allah yang akan menjadi amanah untuk diperjuangkan ketika kami mendapatkan kesempatan sejarah mendapatkan mandat rakyat Kabupaten Bogor untuk menjadi wakilnya di DPR RI. Jadi secara rutin kita saat ini intens nih turun terus menjemput takdir demokrasi Iya, 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 iya. 2024. Semoga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Kabupaten Bogor untuk mewakilinya di DPR RI. Strateginya apa nih Bang? Kompetitornya kan berat juga tuh Bogor itu. Betul itu bahkan di beberapa media ditulis itu dapil neraka. Iya makanya. Ya, saat ini kita intens ya turun ke lapangan langsung selain melakukan memproduksi dan mendistribusikan alat-alat peraga, alat sosialisasi atau alat peraga kampanye, kita juga turun langsung menyapa langsung rakyat dan kita juga membentuk tim pemenangan ini insya Allah sedang dalam proses semuanya kita ikhtiarkan sampai pada level harapannya di bulan Oktober dan November ini sudah terbentuk di tingkat desa dan November-Desember itu sudah pada tingkat RT. Inilah nanti yang menjadi mesin politik kita, ujung tombak kita untuk mengkomunikasikan kita sebagai caleg sekaligus juga untuk mengajak masyarakat memilih kita pada 14 Februari 2024 nanti. Waktunya udah mepet, cukup itu Bang waktunya? Insya Allah cukup. Insya Allah cukup. Terus kemudian kira-kira apa nih, kan selain kompetitor itu selain dari partai lain, dari partai sendiri juga jadi kompetitor nih. Betul. Nah, suara terbanyak. Nah itu dia makanya. Nah itu kalau dari partai lain kelihatan lah gimana cara untuk menghadapinya. Dari internal sendiri nih gimana? Betul. Jadi untuk saya pribadi sih karena nomor urut 1 atau incumbent kan Anton ini adalah ketua partai, dia akan banyak menggunakan instrumen mesin politik partai atau struktur partai, juga caleg-caleg tandem. Saya pribadi lebih fokus pada membentuk relawan sendiri dan juga meminta bantuan beberapa teman-teman yang advice dari beberapa teman-teman yang selama ini jadi konsultan politik ya, supaya langkah-langkah yang kita tempuh ini bisa terarah, sistematis dan efektif. Oke. Kalau tadi Bapak bilang kita akan memenangkan koalisi dengan Pak Prabowo. Nah itu Pak kira-kira apa sih sebenarnya keuntungan Demokrat bergabung dengan koalisi Prabowo? Ya, yang pertama secara chemistry setelah Partai Demokrat meninggalkan atau hijrah ya. Hijrah, oke. Pada koalisi yang baru ini chemistry-nya lebih match, lebih nyambung. Apalagi sudah terbangun kerjasama baik secara historis maupun secara empirik di Koalisi Indonesia Maju ini baik dengan partai-partai anggotanya maupun dengan Pak Prabowo sendiri sebagai figur yang diusung oleh Koalisi Indonesia Maju ini sudah punya rekam jejak kerjasama yang panjang dan Pak Prabowo kami nilai sudah punya pengalaman yang dan jam terbang yang tinggi dalam kontestasi Pilpres, baik pernah sebagai cawapres maupun pernah sebagai capres. Tentu pengalaman ini menjadi pembelajaran penting sebagai bahan evaluasi sekaligus untuk mempersiapkan langkah-langkah guna mencapai sukses pada Pilpres 2024 mendatang. Katanya hadirnya Partai Demokrat di Koalisi Indonesia Maju kita berharap bisa memberikan kontribusi penguatan untuk itu. Dan secara chemistry juga dengan partai-partai yang tergabung di dalamnya, misalnya dengan Partai Golkar, dengan Partai Amanat Nasional, dengan Partai PBB. Ini punya sejarah kerjasama dengan Partai Demokrat di periode pertama maupun periode kedua pemerintahan Pak SBY, termasuk juga dengan Partai Gerindra. Kita bersama-sama pada Pilpres 2019 yang lalu yang mengusung Pak Prabowo sebagai capresnya. Nah kira-kira terus itu kan alasannya bergabung dengan Pak Prabowo. Kalau keuntungan yang kemungkinan diperoleh oleh Demokrat dengan bergabung dengan Pak Prabowo apa? Kita tentu berharap karena pelaksanaan Pileg dan Pilpres ini dilaksanakan secara serentak dari sisi waktu, ada kontribusi elektoral dari capres yang kita usung ini terhadap perolehan Partai Demokrat pada Pileg. Itu harapan kita.
Dan tentu juga kita berharap eh, Koalisi Indonesia Maju sukses mengantarkan Pak Prabowo sebagai Presiden RI ke-8 yang tentunya di mana Partai Demokrat menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju ini, harapannya bisa memberikan kontribusi nyata di pemerintahan ke depan untuk menjalankan apa yang menjadi platform perjuangan Partai Demokrat, yakni perubahan dan perbaikan untuk dilaksanakan di pemerintahan ke depan. Itu harapan kami. Tapi apa enggak kontraproduktif, Pak? Karena kan Demokrat sendiri saat ini masih tagline-nya perubahan. Betul. Sedangkan Pak Prabowo sendiri itu melanjutkan yang kemarin gitu kan. Nah itu gimana, Pak? Ini kan sudah dijelaskan kemarin oleh Pak SBY pada saat memberikan penjelasan terkait pertemuan beliau dengan Pak Jokowi bahwa platform perjuangan perubahan dan perbaikan itu terkandung di dalamnya keberlanjutan dan peningkatan hal-hal yang sudah bagus, termasuk juga kemudian untuk melakukan evaluasi kepada hal-hal yang masih dianggap kurang pas, perlu dikoreksi atau dihentikan atau diperbaiki, dan kemudian juga melakukan hal-hal baru yang dipandang perlu untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan atau tantangan ke depan. Jadi substansi atau esensi daripada perubahan dan perbaikan itu sebenarnya tidak trade off dengan wacana atau aspirasi keberlanjutan, karena pasti ada irisan. Hal-hal yang baik ya kita lanjutkan, kita tingkatkan. Hal-hal yang perlu dievaluasi atau dihentikan, kita hentikan. Dan hal-hal baru yang harus dirumuskan, dikerjakan, itu yang kita lakukan. Berarti kata perubahan itu nggak mengalami pergeseran, Pak? Iya. Perubahan. Nggak, maksudnya dari yang sebelumnya dengan yang sekarang gitu kan? Hal-hal, jadi ada benang biru. Okay. Antara dalam perubahan itu bukan berarti trade off dengan keberlanjutan, tetapi hal-hal yang masih dipandang relevan, sudah baik, ya perlu dilanjutkan dan malah ditingkatkan kan. Itu yang menjadi substansinya. Jadi perubahan perbaikan itu bukan berarti yang sudah ada atau yang sebelumnya semuanya sama sekali salah dan harus berubah sama sekali, tidak seperti itu. Ada hal-hal yang harus dilanjutkan, ada hal yang harus ditingkatkan malah, ada pula hal yang dianggap kurang pas harus dihentikan, dan ada juga hal-hal baru yang harus dilakukan sesuai dengan tantangan atau kebutuhan ke depan. Dan tim Pak Prabowo sendiri pada saat ada komunikasi dengan Partai Demokrat dan Pak SBY juga termasuk dan Mas Ketum AHY sudah menyampaikan bahwa perubahan itu adalah konstanta dalam kehidupan atau sebuah keniscayaan, katanya. Dan hakikatnya memang eksistensi terhadap sebuah eksistensi kan adalah perubahan. Karenanya ini adalah suatu sunatullah, perubahan itu sunatullah, sesuatu yang nggak bisa ditolak. Ya, jadi nggak ada yang masalah sebenarnya dengan itu. Tidak perlu alergi, tidak perlu resisten dengan kata perubahan. Karena perubahan yang dikehendaki, perubahan yang diniatkan dan perubahan yang digagas oleh Partai Demokrat adalah perubahan untuk lebih baik lagi. Ada pembagian peran nggak Pak di koalisi ini, Pak? Mungkin Demokrat sebagai untuk akan menjalankan apa, yang partai yang lain menjalankan apa? Itu tentu akan dibahas ya pada saat ini kan sedang dalam berproses terus tuh pertemuan para pimpinan partai politik. Beberapa waktu yang lalu pertemuan para sekjen dan tentu nanti pasti akan ada pertemuan para ketua umum partai koalisi. Tentu pembagian peran dan sebagainya itu juga menjadi bahan yang akan dibahas dan ditetapkan di kemudian hari atau ke depan ya. Kita melihat waktu tahapan pelaksanaan pemilu Pilpres ini kan tentu semuanya sudah serba dekat. Semoga dalam waktu yang tidak terlalu lama baik cawapres, tim pemenangan nasional dan sebagainya ini bisa segera ditetapkan. Tadi malam itu Pak, tiba-tiba saja Pak juru bicara Demokrat Pak Herzaki ya mengumumkan nama-nama bakal bacawa pres Prabowo, Pak ya. Betul. Nah itu nggak ada nama Pak Ahy, itu gimana Pak? Ya, jadi
Dari siaran pers yang Hmm. disampaikan oleh Partai Demokrat ada 4 nama yang Mm-mm. potensial menjadi pendamping Pak Prabowo, Hmm. yaitu Pak Erlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Golkar, Hmm. kemudian ada Pak Erick Pak Thohir Erick Thohir. yang diusulkan oleh Partai Amanat Nasional, kemudian ada Gibran Rakabuming, Hmm. kemudian ada Ibu Hovifah Ya. Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ya, Demokrat tidak Ya, mengusulkan nama. kita menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk Hmm. memilih yang terbaik dari 4 nama ini, dan Partai Demokrat rasional dan juga realistis ketika bergabung di Koalisi Indonesia Maju. Hmm. Bahkan dengan koalisi sebelumnya pun kita tidak pernah memasang syarat bahwa harus Mas Ketum AHY itu sebagai cawapres, Hmm. bahwa aspirasi kader menghendaki Mas Ketum AHY bukan hanya cawapres, kader itu di awal menghendaki Mas Ketum AHY sebagai capres, yaitu adalah sesuatu yang sangat normal ya. Semua partai tentu menginginkan kader terbaiknya bisa mendapatkan kesempatan sejarah untuk tampil pada kontestasi kepemimpinan nasional. Lagi pula itu adalah fungsi partai politik untuk melakukan rekrutmen dan kaderisasi kepemimpinan nasional. Ya, kami bersyukur Partai Demokrat sudah punya figur untuk itu. Namun yang menjadi kendala kan presidensial threshold 20% itu yang membuat Partai Demokrat tidak bisa mendeklarasikan itu. Karenanya kita melakukan ikhtiar untuk membangun koalisi atau kerjasama lintas partai untuk bisa memenuhi ambang batas presidensial threshold ini yang dalam perjalanannya kemarin itu belum bisa berhasil sebagaimana yang diharapkan. Dari 4 nama itu Pak, kira-kira Demokrat cocoknya siapa Pak? Kita menyerahkan ini sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk menentukan. Kita taat asas, kita menghormati ketika telah berkomitmen memberikan kepercayaan ini kepada Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo tentu sebagaimana saya sampaikan sebelumnya sudah punya jam terbang tinggi, sudah sangat berpengalaman, bisa memilah dan memilih yang terbaik untuk mendampingi beliau guna tidak hanya untuk pemerintahan ke depan, tetapi juga untuk sukses pemilu ini untuk memperoleh kemenangan. Kalau kriterianya boleh dong di-share. Ya tentu yang punya chemistry dengan Pak Prabowo ya, yang bisa mengisi untuk pemenangan maupun dalam pemerintahan ke depan. Oke. Kapan sih Pak kira-kira mau pengumumannya itu? Ya semoga sebelum masa pendaftaran pencapresan 19 sampai 25 Oktober ini sudah bisa dideklarasikan. Informasinya minggu-minggu kayak minggu-minggu ini harus sudah mulai namanya taruh udah dimunculin, itu gimana? Benar nggak? Kalau nama-nama kan udah muncul sejak Iya, maksudnya hari. diumumin. Nama. Diumumin. Ya kita berharap semakin cepat semakin baik mengerucut pada satu nama kan. Tapi susah juga Pak ya, maksudnya ya pasti kan Pak Prabowo apa dong, bantuin dong, kira-kira yang mana nih, nggak kayak gitu. Pasti ketua umum partai akan dimintai pertimbangan ya atau pandangan ya. Dan namun asas bagi Partai Demokrat ketika masuk menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju ini sudah secara tegas disampaikan kita menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo untuk memilih pendamping atau cawapres terbaik guna sukses pada Pilpres dan juga untuk efektivitas menjalankan roda pemerintahan ke depan. Terus minggu lalu juga Pak, ada isu Demokrat masuk kabinet. Nah itu gimana Pak kelanjutannya? Beneran nggak? Itu sudah kita tegaskan sebelumnya di berbagai kesempatan bahwa pertemuan antara Pak SBY dan Pak Jokowi itu dalam kapasitas Pak SBY sebagai Presiden RI ke-6 dan Pak Jokowi sebagai Presiden yang sedang menjabat. Jadi ini adalah pertemuan antara dua presiden yang pernah menjabat dan presiden yang sedang menjabat. Tentu ini konteksnya adalah silaturahmi politik kebangsaan dan yang menjadi agenda pembicaraannya pun adalah agenda politik kebangsaan dan agenda politik kenegaraan. Karenanya tidak ada kaitan sama sekali kalau kemudian ada yang
menafsirkan bahwa pertemuan itu sebagai ikhtiar dari Partai Demokrat untuk masuk dalam pemerintahan. Itu sama sekali tidak tepat. Jadi kita tahu betul Pak SBY tidak mungkin kan melakukan hal-hal seperti itu, politik praktis yang seperti itu. Tapi beneran kagak ada minat untuk masuk ke kabinet Pak Jokowi? Saat ini fokus utama kita Partai Demokrat adalah sukses Pileg dan Pilpres. Jadi kerja-kerja politik yang saat ini kita kerjakan adalah bagaimana Pileg ini bisa mencapai target kita untuk naik dari dibandingkan perolehan 2019 yang lalu dari kurang lebih 9,4% kursi di DPR bisa menjadi 12-15% kursi di parlemen, dan juga sukses Pilpres untuk bisa mengantarkan Pak Prabowo sebagai Presiden RI ke-8. Fokus utama Partai Demokrat saat ini seperti itu. Kalau tiba-tiba boleh masuk dah, nah itu gimana Pak? Kita tidak mau berandai-andai. Tidak mau berandai. Gitu. Pak, ngomong-ngomong ini Partai Demokrat kayaknya jadi mengalami ketergantungan dengan Pak SBY. Itu gimana Pak tanggapannya? Saya memandang itu kurang pas ya. Oh ya, jadi gimana ya? Sudah ada regenerasi di Partai Demokrat saat ini, sebagaimana juga ditegaskan oleh Pak SBY sendiri di berbagai kesempatan kegiatan-kegiatan kepartaian bahwa di Partai Demokrat hanya ada satu matahari saat ini adalah Mas Ketua Umum AHY. Kalaupun kemudian publik nilai seperti itu karena misalnya yang terlihat merespon terhadap dinamika koalisi terkait dengan pencapresan adalah Pak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai. Ini karena memang konstitusi atau ADRT Partai Demokrat terkait dengan koalisi, dukungan capres, kemudian pilgub, DPR RI, pencalekan DPR RI, ini adalah ranah Majelis Tinggi Partai. Itu ADRT Partai Demokratnya. Artinya kalau kemudian Pak SBY yang muncul sebagai ketua Majelis Tinggi Partai, ya memang konstitusi partainya seperti itu. Jadi bukan tidak ada regenerasi. Semua menjalankan tugas dan perannya masing-masing sebagaimana yang telah diatur di ADRT partai. Berarti nggak benar Pak anggapan ini Demokrat udah kayak partai keluarga ini. Dewan tertingginya bapaknya, ketua umumnya anaknya. Ketua umum dan ketua MTP itu dipilih pada kongres. Jadi ini adalah mandataris kongres dan dipilih. Jadi bukan secara otomatis misalnya diamanahkan kepada figur-figur tertentu, enggak. Jadi ini adalah produk demokrasi, aspirasi dari segenap kader yang memberikan mandat atau kepercayaan kepada Pak SBY sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai dan Mas Ketum AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Berarti ketika wilayah atau daerah bilang udah ganti, ya harus berubah gitu Pak ya? Ya, sepanjang sesuai dengan mekanisme yang ada dalam konstitusi ADRT untuk melakukan kongres, ya semuanya dimungkinkan. Karena itu kan keputusan kongres ya, mengambil keputusan tertinggi di Partai Demokrat atau umumnya organisasi adalah forum pengambilan keputusan tertinggi. Kalau di Partai Demokrat disebut kongres, di organisasi atau partai lain mungkin penyebutannya berbeda. Jadi terakhir Pak, sebesar apa optimisme Demokrat untuk menghadapi pemilu 2024 nanti? Kita sangat optimis. Di bawah kepemimpinan Mas Ketum AHY ini sudah cukup banyak prahara, dinamika yang kita lewati, kita atasi, dan ini semakin menempa kita untuk semakin lebih dewasa dan lebih siap dalam perpolitikan, sehingga apa yang menjadi target Partai Demokrat baik itu di Pileg, Pilpres maupun Pilkada pada 2024 nanti insya Allah bisa kita capai. Sukses selalu Pak untuk pemilu 2024-nya. Maaf udah ganggu waktunya yang lagi sibuk-sibuk ini. Terima kasih.
Demikian podcast hari ini. Terima kasih atas perhatian Sobat Alinea sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.